komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung kita pasti akan kita tanggung. Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, laporku bisa, online teleponnya ada. Itu silahkan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik, agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas. Yang empat, akses ke Jakarta dekat. Jadi Jawa Barat mah nggak usah promosi. Sekarang udah dipromosikan sama netizen. Yang penting orang Jakarta kalau ke Jawa Barat gampang. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Barat juga gampang. Itu aja, cari duitnya dari situ aja. Cukup. Beres. Dagang loteknya bengar. Ketanggungan Duku Tengah yang rusak akibat banjir kue. Jero nemen. Tolong oh, Pak Gubernur, tolong Pak Dede, tolong Pak Dede. Pak Dede. Kita Gubernur Jawa Barat toh. Salah. Jawa Tengah ya Ahmad Lutfi oh. Oh iya klalen, beliau jarang konten. Sorry, ulangi. Tuh, saya mau minta maaf ya ke provinsi tetangga Jateng atau Banten ya yang mau hotmix jalan. Mohon maaf ya. Hotmixnya udah diborong sama Bapak Ais. Nih di sini aja tuh nggak berhenti. Oh, lapis ulang ya, bukan nambal-nambal di Jabar mah. Aduh. Yo, go. Iya, mantap terus. Pak, selamat tugas. Titip. Wong Jawa Tengah. Siapa, Pak? Pak Dedi, coba iya jalan, mending goreng kieu. Masih jelek. Benerin atuh Pak Dedi. Ini mah di Pandeglang, bukan di Jawa Barat. Beda dong. Oh ayah, ampura atuh lah. Pokoknya mah Pak Dedi lah, kurang mah. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu hadir tapi ngelamun, si Pakuna lagi bobo ngaringkuk dua tepi mangkok. in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santai People. Masih ada update dari persosmedan nih yang kalau kata netizen mah perbedaan yang hakiki. Apa sih meluncur? Cus. Nih kita buka. Kalau kata netizen mah Jabar mah udah di fase lagi siap-siap mempercantik wisata. Bareng Raffi Ahmad lagi nih kalau KDM. Kita lihat dulu yuk. Ceki. Play. Jadi Jawa Barat ini akan diapakan lagi sama KDM biar generasi muda tahu ya Iya, anak-anak nanti muda dijelasin. Jadi kan Jawa Barat itu satu memiliki alam yang baik. Oh, alamnya. Ada gunung, ada laut. Problemnya satu adalah penataan. Nah, Misalnya seluruh jalan di pinggir jalan dipenuhi bangunan kumuh. Pantai dipenuhi bangunan kumuh. Gimana wisatawan mau betah? Nah, itu kita benahi nih bertahap. Yang kedua, kita punya makanan yang enak. Oh, raos pisang. Dimanapun makan di Jawa Barat. Terus yang ketiga, kita punya produktivitas publik yang lengkap. Ada sungai, ada sawah, ada area peternakan, laut, ada pabrik. Pabrik juga banyak. Pabrik di mana-mana. Waduh, Jawa Barat benar. Yang empat, akses ke Jakarta dekat. Jadi Jawa Barat mah nggak usah promosi. Sekarang udah dipromosikan sama netizen. Netizen Yang sendiri penting organik. orang Jakarta kalau ke Jawa Barat gampang. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Barat juga gampang. Gampang. Itu aja, cari duitnya dari situ aja. Cukup. Beres. Dagang loteknya bengar. Nah, berikutnya nggak usah disebutin, nggak boleh dia jadi modal. Orang Jawa Barat mah garulis. Nah, Jangan. tapi Sama bener. Tapi jangan jadi modal. Ya. Nggak boleh. Kecerdasan lebih utama dari kecantikan. Yang penting cantik hati. Jadi Jawa Barat ini udah fokus. Tahun kedua tuh udah fokus ngurusin kita upgrade lagi pariwisata nih gitu. Karena kemarin infrastruktur udah mendukung pariwisata mantap. Cuannya kenceng gitu. Ya tapi kan ini kalau di Jabar ya, apalagi roman-romannya ngegandeng Rans nih sepertinya ya untuk entertainmentnya ya bakal makin jos nih Jabar. Ini kalau Jabar. Nah kalau tetangga kita nggak tahu kan. Kita meluncur dulu. Cus. Nih kalau kata netizen warga-wargi ya katanya kalau tetangga mah masih pusing ngurusin medsos warganya gitu. Yang ngeposting jalan bolong. Cegi. Play.
Inilah tanggapan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah terkait maraknya keluhan jalan rusak yang viral di media sosial. Simak baik-baik. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung kita pasti akan kita tanggung. Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, laporku bisa, online teleponnya ada. Itu silahkan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik. Agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas, sehingga hasil pembangunan berkualitas. Inilah tanggapan Gubernur Jawa. Kalau Jabar mah justru malah nyuruh warganya posting, mau bagus, mau sedang, mau butut posting apapun itu. Kerjaan apa, instansi apa nggak beres posting, justru buat kontrol. Iya. Sedangkan tetangga jangan posting di medsos, nggak akan dikerjain gitu. Postinglah ke channel-channel yang jelas. Masih ngurusin posting. Padahal kan kalau di media sosial tuh kayak lebih gampang ya Mang ya, tinggal videoin, infoin yang jelas ini di mana, dipakai bahasa sehari-hari aja gitu kan. Posting udah. Simple. Kalau misalnya melakukan pengaduan lewat apa tuh channel-channel resmi gitu, itu kan nggak mungkin pakai bahasa yang sembarangan gitu kan. Terus panjang nggak sih kayak prosedurnya? Ya nggak tahu juga ya. Iya. Santai people yang warga Jateng coba bantu jelasin gitu. Tapi di saat Jabar lagi fokus ngurusin ngebangun wisata, yang satu masih fokus ngurusin medsos warganya. Lanjut lagi. Nih, dari Mas Fadol, ini stand up komedian nih. Warga Jateng melaporkan masalah malah disengaja makin diposting nih. Aduh, ceki-ceki. Play. Wes, ini adalah jalan akses ke Tanggungan Duku Tengah yang rusak akibat banjir kue. Jero nemen. Tolong oh, Pak Gubernur, tolong Pak Dede, tolong Pak Dede. Pak Dede. Kita Gubernur Jawa Barat toh. Salah. Jawa Tengah ya Ahmad Lutfi yo. Oh iya, klalen. Beliau jarang konten. Sorry, ulangi. Malah makin disengajain gitu. Ya lewat mana? Kalau bukan lewat postingan yang paling simpel gitu. Kan ini mengkoreksi kerjaan pemerintah setempat gitu. Masa mengoreksi aja harus ribet urusannya? Udah lewat medsos aja paling simpel gitu. Kalau lewat medsos tuh ribet, nggak akan tuh warga pada ngikutin Jabar gitu kan. Justru itu paling simpel ya. Nih mana Mas Fadol stand up komedian juga ini kan fokus banget gitu ke aksi solidaritas gitu kayak gini jegi-jegi. Play. Proses pembagian penyaluran dana yang sudah dikumpulkan melalui donasi Aliansi Warga Ketanggungan Bergerak. Terpantau durungan pemerintah sing menyalurkan dana. Kowe kok dihapus proses pembagian. Apa tadi terakhirnya? Itu nanti dihapus ya gitu. Tapi ternyata nih di Jateng juga banyak gitu kreator-kreator TikTok yang speak up dan segala macamnya gitu. Cuman balik lagi mungkin kurang direspon gitu sama pejabat setempatnya. Jadi terkesan kayak di Jateng gak ada yang speak up. Ada ternyata. Salah satunya ini gitu. Mas Padol gitu ya. Mana sekarang ada aturan jangan post di sosmed lagi jalan rusak, gimana dong? Lanjut kali. Nih, warga Jateng nampaknya makin sengaja ngepost jalannya setelah direreng-rereng nih jegi-jegi. Play. Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, laporku bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial. Silahkan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik. Agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas, sehingga hasil pembangunan berkualitas. Silahkan yang komplain. Beda ya, yang jangan ngeposting, yang suruh jangan posting. Ya begini gitu. Satu sisi yang suruh posting aja gitu, baik, sedang, butut itu posting aja malah bagus gitu. Tapi kalau KDM mah simple aturannya. Pas butut diposting. Nah, nanti udah cakep posting juga gantian gitu buat ngasih info juga begitu. Nah, sekarang mungkin tahun lalu infonya butut. Sekarang infonya cakep Pak, mantep Pak. Begitu. Itu juga ada komenan tuh Mang. Dari siapa tuh?
Dari A1, zaman sudah maju, komplain bisa lewat jalur mana aja, yang penting sampai cepat dan segera diperbaiki, jangan kuper katanya. Aduh, kena banget ya Pieto ini. Lanjut lagi. Terus, Nih warga Jabar juga makin sengaja buat ngompor-ngompor ini, Jeki. play. Nah, jadi kalau ada jalan bagus dicat merah marun, orang menyebutnya sirkuit Mandalika, Tapi cakep pasti sih. nyangkanya menang PU lain. Lain menang kepala dinas, lain menang Tuh. kepala UPTD, menang budak tukang ngecat. Betul tidak, Pak? Punten ya dipotong. Padahal kan sebelumnya tuh ya kayak begini misalnya, cuman nggak ada penanda merah di bahu Iya. jalan ya. Tibang ditambahin merah, jadi cakep ya. Sentuhan kecil jadi mantap gitu. Iya. Kalau ini boleh diposting di Jabar mah posting aja. Mau jalan busuk mau apa posting aja. Posting aja semuanya. Boleh. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, Imanita hungkul. Oh, jadi siapa yang mengerjakan bukan gubernur, siapa teh rombongan saha eta teh didinya teh? Hah? Rombongan si Rahmat, si Udin, si Uned, termasuk saya ngerahin 30 orang ikut membantu ya. Jadi ini sambil Kerja ngasih yang job juga Bagus. Makan yang banyak buat ya. para pekerja. Biar di Jawa, Makanya jalan di Jawa Barat pada dicatnya lecin semuanya. manual. Iya. Ya. Jangan lupa habis ini kabut lagi bikin jalan yang bagus-bagus. Oke? Semangat. Jawa Barat istimewa. Jalan lecir, Pak Majikan nyengir. Iya Nah, ya, padahal tuh bisa pakai cat yang kayak di Pakai mesin misalnya. Iya, Hmm. cuman ini kan lebih pilih pakai cat Manual manual, orang aja biar gitu. makin banyak yang dikerahkan gitu. Si duitnya juga bisa buat ngebayarin warga kerja gitu. Manfaat pokoknya mah ya, Iya. duit pajak motor warga Jabar teh. Lanjut lagi. Just Ini apa dari Kang Adi Tamajanu Jeki. play. Nah, aduh, saya mau minta maaf ya ke provinsi tetangga Jateng atau Banten ya yang mau hotmix jalan. Mohon maaf ya, hotmixnya udah diborong sama Bapak Ain. Nih di sini aja tuh nggak berhenti. Oh, lapis ulang ya, bukan nambal-nambal di Jabar mah. Aduh. Ya, tuh bisa dilihat ya. Jadi mohon maaf ya kepada provinsi tetangga yang mau hotmix jalan, stoknya kehabisan. Mohon maaf ya. Jujur ngenyek ya, sumpah. Tapi emang Jabar di tahun ini di Ramadan tahun ini ya, banyak banget titik-titik para pekerja yang ternyata nggak mudik gitu. Justru mumpung kosong gitu kita gaskeun gitu. Lembur-lembur dah ibaratnya. Iya. Nanti begitu udah beres, wah tinggal menikmati enjoy life-nya gitu. Karena kan bayarannya sekarang teh semenjak sama Bapak Aing teh harus gede gitu, tukang-tukangnya, proyek-proyeknya gitu. Gak boleh dipotong-potong karena disidak-sidakin gitu. Jadi semangat ya. Semangat, cuan bos. Iya. Lanjut lagi. Just Ini apa? Ada dari aninda.co, ceki-ceki. play. Pak Dedi, coba iya jalan, mending goreng kieu. Masih ada yang jelek. Benerin atuh Pak Dedi. Ini mah di Pandeglang, bukan di Jawa Barat. Beda dong. Oh ayah, ampura atuh lah. Pokoknya mah Pak Dedi lah, orang mah. Beda. Tah, tinggali tah. Beda. Jalan di Banten meni goyang kieu loba batu, ampun. Tinggali ya. Tah, kan mogok mobil orang. Nyangkut. Susah. Kumaha sih? Iya mah. Ampun jalan ke kieu. Batu hungkul. Aduh, ampun iya mah mentakan ngajuru iya mah di jalan. Bisa beranak di jalan katanya ya. Kirain di mana? Wah, pakai bahasa Sunda. Tapi logat-logatnya kayak Banten, ternyata bener di Pandeglang. Wah, sulit kalau seperti ini mah ya. Mau dibantu dorong ke Pak Dedi juga sudah bukan wewenangnya gitu. Jadi ya ngobrol lah ke pejabatnya ya. Sulit sepertinya. Nih komenan dari Mas Aldi. Semoga Gubernur Banten terketuk hatinya. Enggak, emang pikir apa? Keras banget hatinya gitu sampai terketuk begitu. Karena masyarakatnya banyak kan ingin jalan di kampung ya bagus. Dibales tuh sama Teh Aninda ya. Amin, semoga Banten seperti Jawa Barat jalannya lalu katanya tuh. Iya padahal mah ya udah ada sampelnya Jawa Barat. Lu habis berapa Jabar segitu jalannya? Iya. Berapa kilometer yang dibenerin itu? Vendornya apa? Ikutin aja strateginya. Iya. Ngobrol sama tetangga teh ngobrol gitu. Lanjut lagi. Just Nih emang bener-bener dari Gubernur Pariwisata sepertinya Bapak Aing ya. Ini apa? Tugu perbatasan kayak jadi wisata. Coba ceki-ceki. play. Ada apa ini rame-rame?
Ada Pak Dedi. Ada Pak Dedi kayaknya. Pak Dedi, yo, Pak Dedi. Oh, datang. Memang mohon maaf dipotong. Memang dari pas pas baru jadi asa belum diresmiin gitu sama Kang Dedi tuh. Kayaknya mah sekarang gitu. Iya. Atau enggak mau ngecek. Yo guys, ayeuna mamang ukur kena pojon Pak Dedi tingali di gembrong kieu Pak Dedi tah. Nanti berapa susah guys ya. Yo, mamang melaporkan ya Pak Dedi tinggal kocak ke kieu. Pak dada heula Pak. Pak dada Pak. Wih, terbaik Pak Dedi. Tapi ini ya jujur, mungkin tim Pemprov juga nggak nyangka gitu. Karena niatnya bikin tugu perbatasan buat marwah gitu kan. Cuman nggak expect aja karena bagus gitu. Terus ada area terbuka kayak gini, malah jadi destinasi wisata buat foto-foto. Dasar emang rezeki Bapak Aing mah di pariwisata kayaknya mah. Iya. Tibang bikin jembatan jadi wisata, bikin perbatasan jadi wisata. Jadi emang bener. Lanjut lagi. Cus. Nih, Pak Dedi kerja tuh kebangetan banget sih gitu. Wah, kenapa nih? Ini jalan sampai licin gitu ya. Maksudnya mulus gitu ya, bersih, rapih, indah gitu ya. Gak ada yang boleh minjem gubernur gue ya, katanya tuh dibalas tuh. Jeki. Play. Pak Dedi, ya jalan teh ya Allah Gusti Pak Dedi. Kedon di kia kuat jadi indah kia Pak. Jadi indah, jadi bersih, jadi rapih Pak. Iya Bapak teh digawe teh menemen penting Pak. Jalan kuat alus kia ya tingalikeun Pak. Bikin sirik batur aja Pak. Iya, bikin sirik orang lain aja. Nginjemkan gubernur, aing mah nginjemkan gubernur, mohon maaf. Gubernur terido diinjem-injem ya. Terus di Jawa Barat wae Pak Dedi mah. Mana-mana. Pelit si Teteh gitu, enggak ridho kalau dipinjem-pinjemin mah ya. Udah di Jawa Barat aja Pak Dedi mah ya. Karena memang lagi rame sekarang di sosmed suara untuk meminjam gubernur gitu. Ada yang nego minjem 2 bulan, ada yang 6 bulan aja, ada yang setahun gitu. Tapi sayangnya sangat amat disayangkan nih ya. Sesuai dengan statement Teh Ega Almahyara ini, tidak boleh. KDM buat Jabar aja begitu katanya ya. Tapi emang yang bikin aku salfok apa tuh? Itu kabutnya segitu tebal embunnya. Saking udah bersihnya gitu. Jadi embun bisa turun. Iya, berasa banget ademnya nyampe sini. Iya, ademnya nembus layar kan. Gitu. Mantap. Lanjut lagi. Cus. Ini menarik. Postingan dari Pak Ahmad Lutfi akunnya ya. Captionnya pelepasan balik rantau gratis Semarang Jakarta. Ini FYP karena komennya banyak, likesnya banyak tuh. Cuman mayoritas komennya ntar kita lihat sendiri, ceki dulu. Play. Apa? Ada satu penumpang cancel. Mau terus? diganti sama anak kecil. Boleh masuk ya Bapak? Boleh nih yang Baik punya Bapak, wilayah. terima kasih. Ye, boleh. Bo. Ye. Tadi sama Pak Pak Ilya. Yang kondektor. Oke. Situ loh. Pelepasan para warga Jateng. Berapa orang? 2 orang Bapak. Orangnya cepet. Yang mau ngerantau ya. Ini bukan konten ya, dokumentasi. Harus catat itu. Stop. Yo, go. Iya, mantap terus. Pak, selamat tugas. Titip. Wong Jawa Tengah. Siapa Pak? Apa? Kalau KDM nggak boleh di stasiun gini. Kenapa? Membludak. Iya. Terlalu padat, terlalu rame, nanti takut jadi kenapa-napa. Jadi kalau KDM nggak boleh ngonten di stasiun ya, karena pasti warganya banyak ya. Cuman balik lagi, kita meluncur ke komen-komenannya. Ada dari Embun Pagi. Saya warga asli Jawa Tengah. Saya puas atas kepemimpinan Bapak jadi gubernur. Tapi maaf, yang saya maksud gubernur KDM alias gubernur Jawa Barat. Nggak salah sih. Boleh kan? Iya, untung baca sampai habis ya. Dari Titik, sekarang jadi konten kreator juga Pak.
Dokumentasi. Catat ini ya. Ini bukan konten, dokumentasi. Malah koyo dagelan. Aduh, aku nggak ngerti, artinya nggak ngerti. Nih, udah guys, lupain aja yang udah-udah. Kita dukung segala bentuk kebaikan. Kita doakan semakin maju kota yang dipimpin Bapak Lutfi tuh. Ada yang mendukung, pro kontra. Jadi nggak semuanya ngerujak, enggak. Ada yang ngedukung juga. Gitu. Memang yang ngerujak masih banyak. Gitu. Cuman tadi mana ada yang memang tanda ini ya. Nih, Sugi nih kurang ajar banget nih. Gubernur belajar konten ya. Tolonglah. Dokumentasi loh. Halo guys, aku ngonten dokumentasi loh, bukan konten. Kalian mah suka begitu deh. Kita lanjut lagi. Cus. Nih, gara-gara semalam terungkap ini jejak digital waktu si Aja takut sama KDM. Ceki-ceki. Play. Dedi, Kang Dedi nggak mau sekolah ini Kang Dedi anaknya. Libur. Mau sekolah? Iya. Nggak mau makan nih Kang Dedi. Udah makan. Udah makan. Belum mandi Kang Dedi. Udah. Klarifikasi sejak dini. Nonton TV. Enggak. Main HP, main game Kang Dedi. Enggak. Bener. Jadi nggak jadi dijemput nih. Enggak pegang. Enggak pegang. Ambil tutut. Langsung. Habis dari sawah hamil tutut. Aduh, ngambil. Di bawah. Tapi nggak dibawa ya. Aja sayang sama KDM ya, seneng ya. Sayang seneng ya. Aduh, seneng banget iya aja dong. katanya. Habis makan buah, mau lihat domba nggak? Oh, ngeliat sawah saya. Akhirnya ketemu langsung ya. Sawahnya tadi ada tutut. Soalnya dia pernah harus klarifikasi bermacam-macam daripada dibawa sama Kang Dedi. Sekarang Kang Dedinya di sebelah dia. Aura deg-degannya kuat sekali ya. Aduh, Aja takut dibawa ke barak ya. Enggak ketemu aja. Enggak pegang. Enggak pegang. Klarifikasi sejak dini ya, Pak. Lanjut lagi. Cus. Ini juga nih warga Jabar yang bikin ngiler pejabat-pejabat provinsi lain ya. Pajak Jabar melonjak 3 kali berkat diskon lebaran. Di diskon malah naik pendapatannya. Keren gak tuh? Deddy Mulyadi tancap gas perbaiki jalan. Makin seneng modal buat benerin jalannya makin banyak yang makin dikerjain. Jeki-jeki. Play. Pajak Jabar melonjak 3 kali lipat berkat diskon lebaran. Deddy Mulyadi atau Bapak Aing tancap gas perbaiki jalan. Alhamdulillah. Jadi masyarakatna patuh ke peraturan pemerintah membayar pajak. Pemimpinnya langsung amanah gitu, disalurkeun deui jadi di masyarakatnya benar. Alhamdulillah gitu ku tahun-tahun ayeuna mah pemimpinna ya pendapat orang pribadi amanah. Jadi di masyarakat yang masyarakat deui lah loba karasa. Jadi pajak kendaraan dikajalankeun deui. Pajak di masyarakat dibantukeun jeung ke masyarakat deui. Betul. Mudah-mudahan we Bapak Aing terus amanah jeung dipercaya ke masyarakat. Nah, amin. Tapi emang Edan sih strategi KDM sih bener-bener sih jago sih dia. Kan yang awal menjabat tuh kan dihapus hutang tuh, pemutihan istilahnya mah ya. Itu kan sempet pakar dari mana nggak tahu itu mengkritisi. Kalau nggak salah utangnya teh udah berapa ya, 6 triliun gitu utang pajak di Jabar teh apa pokoknya triliunan deh. Mengkritisi itu. Wah nanti hilang dong uang segini. KDM jawabnya simpel, ngarepin mana yang nggak mungkin ada bayar apa mending udah dilupain yang itu sekarang pada bayar gitu. Akhirnya pada bayar dapat modal beresin jalan. Nah di tahun kedua nggak usah nyuruh, nggak usah dihapusin, diskon nih 10%, 3 kali lipat naiknya. Tuh tetangga pada waduh 3 kali lipat ya. Kok di saya harus di hayoin dulu. Itu juga belum tentu bayar. Memang bener warga Jabar mah ya. Tapi penjelasan dari warganya nih enak nih. Wargi Asih, pemimpin Jawa Barat yang sekarang amanah dan jujur, dekat sama rakyatnya tuh. Terus ini juga, saya juga semangat bayar pajak teh sekarang mah gitu. Semangat karena ada diskon. Iya, sama jelas alirannya kemana gitu ya. Iya gimana pemimpinnya, jalan jelek mah ya pada malas bayar pajak juga katanya tuh. Mantap, gas bayar pajak. Ayo kompak warga Jabar, Edan. Ini perdana di layar kaca gitu. Warganya sama pemimpinnya kompak gitu, bareng-bareng. Memang ada 1-2 yang tapi mayoritas kompak. Gitu lah ya. Mantap.
Yaudah sementara segini dulu. Nextnya ada apa nanti kita gas. Sekarang ke Super Thanks dulu. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin yang pertama ada the one and only Bu Komandan kita yang sudah comeback dari liburan sepertinya. Boleh disikat. Pengen juga suatu saat nanti main-main ke Lembur Pakuan, sungkem ke KDM idolaku. Mudah-mudahan terkabul. Mimpi deh katanya. Ibu mah tinggal berangkat doang. Tinggal berangkat doang aja, paling nunggu momennya doang Iya. gitu ya. Liburan ke luar negeri aja gampang, apalagi timbang ke Lembur Pakuan. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santu kita Kakak Saninata. Terima kasih juga kepada Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang Abu ngantuk, Pakun ngantuk, dua-duanya ngantuk. Dua tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.